Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, sebuah speedboat terbalik di Laut Maluku Tenggara, 5 orang terapung di tengah laut. Upaya penyelamatan korban berlangsung dramatis. Video amatir merekam upaya penyelamatan 5 orang warga yang terapung di laut Desa Widuar akibat speedboat yang ditumpanginya terbalik. Kelima korban berpegangan pada speedboat yang terbalik agar tidak tenggelam. Warga yang sedang melintas menggunakan speedboat langsung mengevakuasi para korban. Salah satu korban merupakan remaja putri. Menurut informasi, kelima korban melakukan perjalanan dari desa Oiranan, namun speedboat yang ditumpanginya terbalik. Tak ada korban akibat kejadian ini. Aksi penyelamatan ini sempat viral di media sosial. Dari Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara, Dedi Ramangun melaporkan. Seorang pria nyaris diamuk massa setelah aksinya mencopet pengunjung di pasar dipergoki korban. Pelaku yang berupaya kabur dan membuang dompet korban di tempat sampah ditangkap petugas Satpol PP. Pria ini dibekuk petugas Satpol PP dan nyaris dihakimi massa usai aksinya mencopet seorang ibu pengunjung pasar Bukit Tinggi, Sumatera Barat dipergoki anak korban. Aksi copet pelaku terjadi saat korban akan berbelanja di pusat pertokoan modern Pasar Ateh dengan modus pura-pura menolong korban. Pelaku yang kepergok langsung kabur dan membuang dompet korban ke tempat sampah, nyaris diamuk massa. Saat dipertemukan dengan korban, pelaku membantah aksinya. Nanti saya dari kayak gini. Bang, saya nggak ada betul. Tunggu dulu. Oh, yang ditanya yang jawab. Pelaku lalu diserahkan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diambilnya, setelah diteriakin dia buang langsung ke tong sampah. Oh, karena diteriakin anaknya itu. Nah, diteriakin anaknya langsung dibuang ke tong sampah. Terus dia Terus kabur, lari. dikejar massa lagi ke dalam. Oh, dia lari gitu. Dia lari ke dalam. Massa dan kami sebagai petugas mengamankan ke pos, dan setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 buah dompet dan selanjutnya diserahkan kepada tim SK4 dan langsung dibawa ke Polres. Dari pemeriksaan sementara, pelaku diduga warga dari luar kota Bukit Tinggi yang sengaja datang untuk beraksi di tengah keramaian pengunjung dan wisatawan yang sedang berlibur. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Seorang pencopet beraksi di dalam bus di Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku beraksi mencopet handphone saat korban akan turun dari bus. Siang untuk Ditangani tadi sama ini barang buktinya. Lihat. Seorang copet ditangkap dan diamankan dari amukan massa di pos unit Laka Lantas Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Pria berusia 36 tahun ini beraksi mencopet handphone saat korban akan turun dari bus. Saat beraksi, pelaku berpura-pura menjadi penumpang sambil memantau situasi. Pelaku dan barang bukti handphone korban dibawa ke kantor polisi. Korban ini berada dalam bus Mini Harta. Kemudian pelaku juga ada di dalam. Ketika korban ini mau turun, dia ada di pintu. Jadi ditunggu dihadang di pintu. Kemudian si pelaku ini mengambil handphone dari tas lempang yang ada di depan si korban. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena menduga ada pelaku lain. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, mayat wanita terbungkus plastik di Aceh Besar ternyata dibunuh mantan suaminya. Keji, jasad korban sempat dikubur 18 hari di toilet rubah oleh pelaku. Pembunuhan dipicu masalah pembagian uang hasil jual rumah. Temuan jasad wanita di balik semak-semak di pinggir jalan kawasan perkebunan warga Desa Lambade, Pekanbada terjadi pertengahan pekan lalu. Jasad ditemukan terbungkus plastik dalam kondisi terikat dan mengenaskan tanpa busana. Hasil penyelidikan, pelakunya ternyata mantan suami korban berinisial HH. Pelaku HH ditangkap dalam upaya pelariannya. Hasil pemeriksaan, pelaku tega membunuh korban usai berhubungan badan yang dilatar belakangi masalah ekonomi. Korban meminta bagian lebih dari penjualan rumah keduanya setelah 17 tahun menikah. Pelaku membunuh istrinya dengan cara dianiaya dengan sadis di dalam rumah.
Usai tewas, pelaku mengubur korban di dalam kamar mandi selama 18 hari. Namun karena menimbulkan bau menyengat, pelaku kemudian menggali kembali mayat dan sempat dibersihkan sebelum dibuang di kawasan perkebunan desa. Sebelum dibuang ke Lambade, itu dikuburkan di dalam kamar mandi. Ya, dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 18 November sampai dengan tanggal 5 Desember. Ya. Kemudian di tanggal 6-nya digali. Ya, dari tanggal 6 digali, dikeluarkan, dibersihkan, kemudian sampai 5 hari ke depan, sampai dengan tanggal 11 disimpan di dalam kamarnya. Bersama pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti. Dari kasus ini, pelaku terancam hukuman mati. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang roti menjadi korban penganiayaan komplotan geng motor di Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku mengeroyok korban yang akan berangkat kerja dengan senjata tajam. Keadaannya udah membaik, selesai operasi. Ahmad Nurjadi, warga kampung Tanah Apit, Medan Satria, Bekasi, dirawat di rumah sakit karena mengalami luka senjata tajam 8 titik di bagian tubuhnya. Pedagang roti ini dikeroyok komplotan geng motor saat keluar dari gang jalan tempat tinggalnya akan berjualan. Korban tak menyangka tiba-tiba dikepung sekelompok remaja yang telah mengacungkan senjata tajam. Memang jarak dari tempat kerja dari rumah ke tempat kerja itu kan nggak jauh, jadi cuma jalan kaki. Mau nyebrang jalan, tiba-tiba datang sekelompok orang gitu pakai motor, ada kurang lebih 8 motor, langsung nyerang begitu. Oh, bawa sajam semua itu, Bang? Bawa sajam semuanya. Polisi kini memburu komplotan geng motor pelaku penganiayaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ditinggal pulang kampung, warung makan di Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat hangus terbakar. 2 sepeda motor ikut terbakar, diduga api berasal dari korsleting listrik. Sejumlah warga panik berupaya memadamkan kobaran api yang membakar warung makan di Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi saat pemilik warung sedang pulang kampung. Naas, barang-barang di dalam warung termasuk 2 sepeda motor ikut terbakar. Juga api berasal dari korsleting listrik, tidak ada korban dan penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Pemirsa, seorang pria tewas dianiaya tetangganya di Palembang, Sumatera Selatan. Ironis, penganiayaan disaksikan istri dan anak korban. Aksi penganiayaan terekam CCTV. CCTV merekam saat korban Evan Hardiansyah terkapar dianiaya oleh tetangganya di depan rumahnya Jalan Siaran, Kecamatan Sematang, Borang, Palembang. Ironis, penganiayaan disaksikan oleh anak dan istri korban yang sedang hamil 8 bulan. Korban yang tewas akibat 4 luka tusukan telah dimakamkan di Desa Kedondong, Ogan Ilir. Peristiwa berawal saat korban yang merupakan pedagang ikan akan pergi ke kiosnya di Pasar Perumnas, Sako, Palembang. Tiba-tiba korban diserang pelaku dengan senjata tajam. Korban sempat meminta tolong, namun adik iparnya ikut diancam dengan senjata tajam. Dia sedang minta tolong. Menurut teman saya minta tolong. Kita posisi berlari dari situ ya? Lari dari situ, memanjat pagar. Terus mau dekat melek korban, saya juga mau ditusuk. Pelaku ditangkap di Jalan Soekarno-Hatta saat akan kabur keluar kota. Motif pelaku dendam, penganiayaan sempat dipicu cekcok setelah saling senggol saat berjalan kaki. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pencurian mobil terparkir di depan ruko percetakan di Kota Jambi terekam CCTV. Aksi pencurian gagal setelah seorang pekerja memergoki pelaku. Kamera CCTV ini merekam aksi pencurian mobil terparkir di depan ruko salah satu percetakan di kawasan Mayang Mangurai, Alam Barajo, Kota Jambi. Dengan tenang pelaku membuka pintu dan berhasil menyalakan mobil. Namun sebelum kabur, aksinya diketahui salah seorang pekerja percetakan dan meneriakinya maling. Pelaku pun langsung kabur. Aksi percobaan pencurian mobil ini sempat viral di media sosial. Saksi menyebut aksi 2 pelaku yang akan mencuri mobil ini terjadi pada dini hari saat kondisi sekitar sepi. Pelaku beraksi dengan menggunakan kunci ganda. Karakter mobil itu hidup
3 kali. 3 kali akhirnya di atas turun ngejar, ada yang lempar sendal ke bawah, akhirnya itu percobaan pencurian oleh yang maling itu gagal. Ditinggalin mobil, udah keluar tuh mobil, udah keluar lari dia menggunakan sepeda motor. 2 orang bang? Ya 2 orang itu, satu nunggu di bawah. Korban belum melaporkan aksi percobaan pencurian mobil ini ke polisi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra,